Kalau ada yang ngaco, semprot aja. Semprot aja. Takut Coba ya. Welcome back kembali again bersama kali ini Semprot Ramadan bersama dengan Fuad Naim di hari ke-28. Enak nih pisang nih. Makan dulu Pak Fuad. Santai lah. Kita udah lama, soalnya banyak yang komen makanannya nggak dimakan. Tuh. Dimakan lah habis syuting. Pisang tanduk mahal nih. Pisang tanduk ya? Lu Kok tahu sih nama pisang? Ya, emang nggak tahu? Gue liatnya pisang mah pisang aja. Beda tuh, Mang. Bedanya pisang raja? Pisang raja ada dua, raja biasa, raja serai, raja bulu. Tuh ada. 3 dong kalau itu mah. 3 bukan 2. 3. Raja serai, raja bulu. Raja bulu dibagi dua lagi. Raja bulu merah, raja bulu putih. Oh, kalau pisang Ambon? Banyak. Ambon lumut. Terus? Ya. 2, nggak banyak. Iya. Enak manis ya mas ya? Enak. Enak ya? Manis. Tanya gue ya. Tanya lah. Spesial ke gua. Banyak gua ilmunya. Iya lah. Arisan. Waduh. Program. 1-2. Iya. 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 Itu soundtracknya. Grand Tobing. Inikah orang banyak Bilang saja jatuh cinta. Mengapa? Udah mulai kasihkan. Nggak boleh ya, nggak boleh Iya. kasihkan ya. Nggak boleh. Oke. Arisan. Arisan. 1-2. Inikah orang banyak. Capek. Aduh, capek katanya. Betul atau tidak? Wah, Arisan uang itu haram. arisan uang itu haram. Karena katanya yang beruntung itu Aha. hanya orang-orang yang terakhir saja yang mendapatkan kesempatan menang. Oh yang terakhir? Bukan yang pertama. Yang pertama justru rugi. Kok bisa? Karena uangnya ntar habis duluan. Apa bedanya sama yang terakhir? Kalau yang terakhir itu katanya hitung-hitung nabung. Iya. Kalau yang depan jadi apa ya hitungannya ya? Kayak sedikit keterpaksaan terus nggak seberuntung orang yang terakhir. Makanya jatuhnya tidak fair, tidak adil. Bukannya sekarang ada ini sesuai kebutuhan. Ada juga yang kayak gitu, gue Iya. tahu. Gua lagi butuh nih ya awal bulan. Gue duluan Ada, ya. kayak Gue gitu, duluan ya. ada yang begitu, ada. Tapi Iya. bener nggak tuh omongan kayak gitu? Kan sebenarnya itu masalah redo aja sih. Awal kan udah ada kesepakatan kan. Ini nama yang keluar dia yang dapet. Iya berarti nggak kalau dia udah ikutan nih arisan, ya jangan kesel dong kalau nama dia nggak keluar terus dia ngerasa kok aku yang terakhir gitu. Itu kan berarti sejak awal dia harusnya nggak usah ikut arisan aja. Itu kan masalah keridoan aja. Yang berikutnya lagi arisan itu dia fair sebenarnya karena kan semua dapet sebenarnya cuman menunggu kan. Iya. Jadi sebenarnya itu nggak termasuk yang judi juga atau apa. Cuman tadi kan ada yang aturannya yang kayak tadi yang butuh duluan dapet atau nih mau pakai dikocokin nih keluar. Nah itu berarti sudah sepakat begitu kan sama-sama redo aja sama itu. Iya, cuman katanya ada orang-orang yang anggap nilai-nilai keadilannya itu nggak sama katanya. Justru yang terakhir kalau yang rugi mah kan kursnya naik. Kursnya naik. Oh kelamaan. Rupiahnya turun. Udah tidak sesuai dengan jumlahnya. Kalau ada gejolak. Agak lama tapi ya itu. Siapa tahu tahun kali lu. Siapa tahu mulai November. Berubah tuh Januari. Enggak, soalnya kalau yang terakhir tuh kayak lebih diuntungkan gitu. Karena nabung. Iya. Kayak nabung. Tapi kan ya berarti orangnya nggak butuh-butuh amat Iya. kali. Ya menurutku kalau emang nggak fair dengan itunya, mending nggak usah ikutan sih. Karena itu kan arisan semua udah tahu bakal begitu kan polanya gitu. Cuman memang arisan tuh yang lebih disorotin adalah utang piutangnya. Itu kan sebenarnya kayak orang ngutang. Betul. Lu yang ngambil duluan. Yang ambil duluan dia kan seolah-olah kan ngutang nanti dia akan cicil kan. Iya, soalnya. Dimana seolah-olah kayak gitu. Nah, menurut banyak yang nggak menyarankan arisan itu karena ada unsur utangnya di mana nggak usah sering-sering utang deh katanya gitu. Walaupun sebenarnya secara akad sah-sah saja. Gimana Oh, kebijakan? kalau konsep ngambil duluan itu jatuhnya kayak utang. Iya kan? Itu kan sebenarnya bukan uang dia. Uang dia plus uang orang. Nanti dia harus Operasi, ganti operasi. betul, dengan mengganti setiap bulannya lagi. Jadi yang dapat terakhir rentenir berarti ya. karena dia ngutangin Utangin semua. dulu tuh. Banyak kasus yang dapat terakhir itu bermasalah. Kenapa? Gara-gara di tengah-tengah pembayaran itu banyak yang nunggak, Wan. Terus cabut ogah-ogahan. Oh. Nah, jadi dia kayak ngerasa ya
itu mah parah berarti Iya. scam gitu mah ya. Masalahnya kan itu yang diuntungin yang pertama dong. Iya, yang diuntungin yang pertama, tapi yang terakhir malah jadi buntung. Oh. Lah jangan Kan lah. arisan kebijaksanaan kita kan. Iya. Cuma kita permainan kita aja nih, nggak ada hitam di atas putih kan. Betul. Itu nah resikonya memang berat sih. Iya. Udah beda lagi nih. Kalau gua dulu yang diuntungkan yang di belakang. Berarti kalau cerita lu yang diuntungkan yang di depan. Depan. Tapi menurut gua arisan yang sehat yang menurut gua pribadi tuh jangan untuk cari keuntungan deh. Itu menurut gua untuk kumpul-kumpul aja. Iya, ini. Jadi jangan sama circle yang tadi yang kita nggak tahu nanti bakal dibawa kemana duitnya. Iya. Jangan sama-sama butuh ya. Iya, kalau bener juga sih. Iya. Kalau gue di komplek itu lebih ke biar ibu-ibu ada Agenda. agenda bareng. Jadi mereka tuh sebenarnya juga bukan mikirin itunya. Yang penting kumpul, seru-seruan bareng itu udah seneng. Ya. Makanya kalau aku boleh nggak duluan gini. Malah kadang-kadang kita kasih dia dulu aja yuk kan. Iya. Kayaknya dia kemarin anaknya habis sakit. Ini bajunya sama kayak bulan kemarin. Bajunya sama. Iya. Lebih ke tren ya. Kasihan dia gitu. Iya dia. Nah itu kan akhirnya bukan fokus ke arisannya kan, lebih ke memang buat ajang kumpul. Soalnya kalau lihat keuntungan dari situ mending bisnis kan sih daripada ngutang. Iya, tapi benar nyokap gue juga dulu arisan karena silaturahminya. Iya benar. Bukan karena duitnya. Oh, mau yang dapat duitnya berapa mah? Masih dimintain. Iya, betul. Jadi nggak jadi soal gitu. Tapi lu ikutan arisan. Ikutan. Ikutan. Oh iya. Di mana? Rumah Keluarga, apa di? keluarga. Oh, keluarga. Istri atau kamu lah yang ikutan? Ikutan di arisan dalam keluarga. Keluarga inti. Atas nama inti. keluarga berarti. Saya, istri. Oh, beda. Oh beda nggak sih tuh? Beda. Beda. Ada 3 member kok, dong. Sama 3. anak. Iya kan 3 kan? Oh enggak, istri sama istri aja. Oh, 2 berarti. Kang Molan gope, istri gope gitu. Iya. Nah, itu ada berapa anggota totalnya? Berapa ya? 10 lah. 10, berarti ada 10 putaran kan? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Berapa udunannya per bulan? Ya ada lah. Set, gua nggak bisa sebutin. Ya, lo kenapa pengen tahu ah? Iya, tentu aja lu. Pengen tahu Tadi penghasilan si Wasis mau tahu aja. Masa kalau menggiurkan gua mau masuk. Oh gabung Enggak, jadi. lu, iya. Jadi keluarga dulu dong. Tapi sejauh ini nggak ada masalah kan? Enggak ada. Tapi benar nggak kumpul-kumpulnya? Enggak. Transfer aja transfer. Transfer aja. Ya, itu udah nggak sehat, Iya. man. Menurut saya kumpul-kumpul mah Kita kita di ini di aplikasi itu. iya benar. Apa spin? Iya itu ya, itu Iya, ya. spin wheel. Kalau kumpul-kumpul mah kita sering. Tanpa arisan pun. Tanpa arisan juga kita sering. Nah, itu fungsinya apa berarti? Iya. Arisan. Kalau ada yang butuh, Oh. Ya koperasi jatuhnya. Daripada Iya, daripada koperasi. minjem-minjem ya. Mungkin. Malu kan Iya, minjem-minjem iya. sama keluarga. Iya sih. Iya bener. gitu. Ya bagus berarti itu mah. Tujuan lainnya ada. Iya, soal gue zaman SMA pernah soalnya. Nah. Ada guru bilang begitu, Mang. Oh, itu gurunya rugi kali dia. Apa? Gurunya rugi. Dia yang ditilep tadi duitnya. Iya. Makanya guru dulu itu nabung-nabung anak kecil, anak SD kan Yang dulu. pakai buku. Iya, pakai buku. Itu juga kan begitu, Bang. Itu ngomong langsung di depan kelas gue SMA. Mm. Nggak boleh, arisan itu hanya menguntungkan orang yang di akhir kayak gitu. Oh iya. Tergantung berapa orang kali. Kalau satu kelas mah yang di akhir rugi juga tuh Rugi keburu foto-foto lulusan. Iya, udah bikin ini foto buku tahunan. Iya. Tapi ternyata kalau cerita dari lu tadi yang Yang diuntungkan tengah-tengah, iya. yang tengah-tengah udah mulai cabut tuh Iya, itu kan. makanya jangan kebanyakan. Jadi 10 tuh kebanyakan itu. Iya. Iya, kurangin. Kalau gue sih malah nggak mau ikut arisan, nggak suka. Kenapa? Dia nggak suka. Lebih ke kalau pas dapat kan seneng, tapi kan sisanya kita harus bayar tanpa Iya. dengan tahu kita nggak bakal dapat kan. Iya. Kayak malas aja kayak beban gitu loh. Nah itu, Makanya gue nggak mau ikut. guru gua bilang tuh itu ada nilai-nilai itunya jadi nggak bagus. Iya, mending nggak usah berarti. Terus Kalau lu gue apa ikutan guru lu udah bilang gitu? Kan guru lu udah bilang. udah diingetin loh Pak Guru. Partisipasi aja. Nah, itu yang susah. Lagian kan kalau keluarga nggak mungkin kabur. Kata siapa? Terpercaya. Kata siapa, Mang? Kan keluarga gua mah beda sama keluarga lu. Udah mulai, ya, abis ini ngina-ngina bapak nih. Tapi saya yakin kata siapa. Ini kan udah berapa putaran. Kan ada aja ya keluarga yang nggak bener mah. Ya mendingan sekali aja ya. Kalau kan arisan mah muter ya berkali-kali gitu. Mending Betul. sekali yang ini apa spend duit gitu. Iya. Iya. Piala dunia paling. Itu mah taruhan, Bang. Taruhan jatuhnya itu, Bang. Itu mah taruhan namanya itu. Itu Udah judi beda. itu mah. Udah beda, Keluarin di gitu. depan doang itu mah. Iya. Tapi di Islam tuh ada nggak sih cara pengelolaan uang yang benar? Di keluarga gitu. Arisan. Iya, maksudnya dalam lingkup Islam gitu. Kita Arisan. kalau uang nih Iya. di manage keluarga tuh bentuknya apa aja gitu? Uang itu kalau kita bahas level gede dulu ya.
Jadi kalau di level gede, kepemilikan harta di seluruh. Oh ya gini, prinsip di Islam itu harta itu kan sering berantem masalah harta ya. Nah itu kayak anak berantem, ini punya aku, terus bapaknya bilang gini, ambil, sini bentar, ambil dulu kan. Nah itu kalau harta tuh kita harus balikin dulu ini punya siapa. Nah harta itu punya Allah. Prinsip itu harus dipegang betul-betul supaya nanti setiap berantem ataupun masalah konflik kita nanya, ya Allah ini tuh hukumnya gimana, caranya gimana. Nah itu soalnya kemana-mana tuh, waris ngomongin duit. Nafkah ngomongin duit, ya kan, termasuk pengelolaan harta negara tuh ngomongin duit. Nah itu kita harus punya prinsip kalau itu tuh diurus tuh harus balikin ke Allah gitu. Contohnya di negara tuh bagi 3, ada kepemilikan individu swasta, ada kepemilikan bersama rakyat, ada kepemilikan negara emang kas negara. Nah tambang itu nggak boleh milik negara. Tambang itu milik rakyat yang dikelola negara dan duitnya langsung balik ke rakyat. Makanya kalau hitung-hitungan tahun 2010 waktu itu, BBM itu harusnya harganya rakyat bayar tuh 600 perak. Harusnya tuh. Karena negara kan nggak boleh ngambil untung. Dia hanya pakai uangnya untuk pengelolaan, nggak boleh dibisnisin karena itu punya rakyat tambang, air, tanah dan seterusnya. Nah ada yang swasta, ada batasan-batasannya. Jadi orang tuh kalau kaya banget nggak mungkin kaya tambang. Karena itu bukan milik swasta, nggak boleh. Swasta tuh milikin tambang, tol, BBM tuh nggak boleh semuanya kan. Jadi itu contohnya. Jadi dibagi rata sehingga sekaya-kayanya tuh tidak mungkin sampai ngezolimin orang lain karena dia memiliki semuanya. Sekarang kan orang bisa punya kotak, bisa punya apa kan gitu. Terus keluarga. Nafkah itu 100% tuh dari suami yang harus ngasih istri. Tapi suami bebas untuk punya tabungan sendiri yang tidak diketahui istri. Jadi sebatas istri sudah punya, suami udah ngasih sesuai kebutuhan istri, kewajibannya, maka dia punya hak untuk mengawasi di sisanya dan nggak perlu izin juga. Karena untuk ngasih-ngasih kan? Iya, siapa tahu dia mau ngasih kemana, sedekah kemana gitu. Nah, dan tidak harus dikelola sama istri semuanya. Karena ada juga yang mau ngasih semua untuk istri. Nah, tergantung tipe keluarga masing-masing kalau itu. Yang penting intinya nafkah istri kepenuhin kayak gitu. Itu contohnya. Kalau waris, gue nggak bisa bahas karena pusing banget. Itu mana? Ya nggak akan ditanyain sih kalau waris. Iya, sampai ada apa ya kayak jasa memang ustadz yang ngurusin hitungan gitu Ribet ya? Ribet banget waris tuh. Tapi kalau waris menurut lu gimana? Tadi ditanya. Itu. Kalau lu sendiri lah, lu mempersiapkan waris gimana? Aduh, gue simpel aja. Gue berusaha tidak ada waris. Maksudnya repot gimana? banget, Ya, sumpah. misalnya kan Legacy. kemarin kan bisa kemarin kan udah misalkan meninggalkan, Benar. pasti punya tabungan, Iya. pasti punya aset gitu. Keluarga juga ada istri, ada anak, ada orang tua, meninggalkan, ada mertua juga. Nah itu segampang apa, sesimpel apa enaknya? Sebenarnya kalau gue pribadi karena belum punya kepemilikan aset yang gimana, udah pasti waris gue nggak repot nanti. Tapi kalau pun sudah punya, contohnya nanti suatu hari gue punya rumah, punya mobil, gue sih udah mengazamkan, udah berniat gue mau kasih namanya ke pasangan gue, ke istri gue. Istri dulu. Supaya guanya nggak repot. Karena waris dari bapak kan lebih repot pembagiannya kayak gitu. Itu sih, jadi biar nggak terlalu pusing karena. Nah kalau ke anak gue udah bilang dari awal, bapak tuh nggak bakal warisin duit. Kalaupun waris pasti dikit banget. Nah mending ilmu, karena gue di bapak bokap gue gituin ke gue dulu, ke gue. Jadi, nah gue tahu lu pasti berantem soal duit. Jadi jangan harap ya bapak mati ninggalin duit. Lu lihatlah bapak ini tabungan bapak segini doang nih. Mau berapa sih lu nungguin gue mati gitu. Tapi kalau ilmu bapak mau ngasih karena itu bakal berterusan gitu sih. Itu the best. Kalau gue mending ngasih duit sih. Ya nggak apa juga. Kenapa? Ini gue cari di YouTube aja lah. Gak usah nyari bapak lah. Simple ya, ChatGPT. Betul. Simple, Mang. Simple. Kalau duit kan belum tentu ada yang ngontak gitu kan. Ya benar juga sih. Lalu meninggalkan apa? Mendingan gak apa? Meninggalkan apa? Gading. Gak nyambung tuh pertanyaan. Mewariskan apa? Legacy. Gak ada gua. Apa? Gak ada. Ilmu? Gak ada. Duit? Gak ada. Lah? Rumah mana? Enggak, gua udah bilang ke bini gua. Anak gua nggak boleh ngisi rumah yang kita tinggalin Karena? biar dia usaha sendiri. Berarti itu yang dikasih legasinya. Kalau gua masih hidup, gua nggak tahu kalau gua udah mati. Ya. Bisa kali jadi aja. Ya. Ah itu contoh tadi prinsipnya. Jadi kan ada orang bilang pas mati itu kan orang pada berantem tuh. Nah kalau orang mati kan tadi gini, kita dapat rezeki nih, berarti kan Allah pinjemin. Pas meninggal duitnya balik ke siapa? Balik ke Allah. Jadi jangan berebut. Balikin ke Allah, terus tanya ini harus dibagi gimana ya Allah. Nah, jadinya udah walaupun Kang Molan udah ninggalin nih, ntar bagi berapa, tetap nggak berlaku kalau hukum baginya itu nggak sesuai dengan yang aturan waris. Gitu. Makanya kalau mau ngasih di luar waris, Kang, ngasihnya sebelum meninggal. Contohnya nih, gue pengennya anak gue dapat ini rumah, ini khusus untuk istri. Nah itu wasiatnya, betul, wasiatnya sebelum meninggal.
Itu jatuhnya bukan waris berarti. Bukan waris, karena itu hadiah. Jadi sebelum meninggal emang dikasih. Makanya tadi gue bilang, gue ngasih duluan ke atas nama bini gue apa siapa gue gitu. Wasiat. Kalau wasiat itu sah untuk dikasih sebelum meninggal. Nggak pakai aturan, itu masih apa aja mau kita kasih boleh. Jadi kalau udah wasiat yang kita tinggalkan udah nggak masuk hukum waris Nggak dia. langsung waris, karena itu udah emang kita hadiahin sebelum meninggal. Kayak gitu. Oh iya, itu paling enak tuh ya. Iya. Udah kasih memang, makanya Ustadz Khalid ngomong gitu ke bokapnya. Bokapnya kan non-muslim. Warisnya kan nggak turun ke dia. Kan beda agama. Ngomong apa? Jadi ngomong gini dia, Pak kalau mau ngasih sekarang, jangan nunggu mati. Karena kalau nunggu mati nggak bakal turun, nggak bakal dapat. Dari sekarang. Iya. Itu apa buktinya apa? Harus Nggak. ada tertulis. Notaris. Nggak kasih sekarang langsung kayak sekarang dapat. Nggak ucapan atau tertulis? Direkam, direkam. Enggak. Wasiat. Bukan wasiat kayak gitu, lebih ke ngasihnya sekarang. Iya, dalam bentuk apa nih? Kata-kata atau perjanji apa tulisan? Buktinya. Nggak, kalau kata-kata udah cukup sih. Oh, udah Terus cukup. ngasih apa akhirnya Bapak? Waktu itu dicerita dikasih mobil, terus modal bisnis, kayak gitu-gitu, rumah. Oh, dikasih akhirnya. Dikasih Oh. karena bapaknya juga tahu bahwa nanti kalau Nggak kita mungkin, meninggal ya. nggak bakal mungkin ngurus waris. Contohnya lagi anak angkat. Kalau anak angkat tuh kan nggak turun waris. Iya. Jadi mending kalau memang bapak sayang sama anaknya, mending kasih sekarang mumpung dia masih hidup. Udah fasilitasin karena tahu bahwa ketika meninggal udah nggak bakal bisa tuh. Oke. Gitu. Oh jadi harus ini ya yang ditinggalkan tanpa omongan itu yang baru masuk waris tuh. Betul. Kalau dia ngomongin sejak awal, nah nanti ini rumah buat kamu misalkan. Ya udah ngomong kan? Udah ngomong gitu. Kalau ninggalin utang? Wah, lah utang, kalau utang harus. Itu keluarga yang kena, keluarga kan. Oh. Yang utang yang meninggal. Iya, bapaknya misalkan Iya. punya utang banyak, baru meninggal. Anak-anaknya yang nanggung. Iya, nanggung. Keluarganya ya? Iya, keluarganya. Ya, nanggung. kasihan banget ya. Ya makanya kalau bisa jangan lah. Iya, banyak. Itu memang warisan utang. Kok jadi sedih ya? Jadi sedih ya. Oke. Iya. Kalau dia sendiri mah nggak Betul. ada ya. Nggak ada sih. Jadi gini, kalau Islam itu dia mengatur sumbernya dari mana. Terus nanti dipakai untuk kadang kita tidak akan melangkah kaki seorang manusia di akhirat sebelum ditanyakan ada beberapa hal. Satu itu uang. Uang tuh 2 kali ditanya. Dapatnya dari mana dan dipakainya untuk apa. Semua tuh ditanya. Jadi yang penting itunya. Kalau lu mau ngelola gimana nggak apa-apa. Yang makanya tadi gue bilang intinya lu nyiapin jawaban gitu. Karena ada yang bang gue mau pakai duit buat ini. Atau gue mau umroh dulu, atau gue mau apa dulu. Ini terserah lu, intinya menyiapin jawaban aja. Iya. Dan jawaban tuh salah benar nggak ada yang bisa ngejudge. Betul. Itu nanti yang memang di pengadilan sana yang tahu, di akhirat sana gitu. Jadi kita juga nggak bisa ngejudge orang kayak, lo kok lu duitnya dipakai buat ini ini dong. Nah, nggak bisa gitu. Iya, betul. Udah masing-masing aja. Tinggal jawab aja. Jawabnya bisa semua mau nggak? Santai. Ada bantuan? Ada. For a friend. Nah, friend. Itu dia casual aja kan tanya jawabnya kan. Kayak sidang skripsi jadinya ya. Casual aja, anjir. Menggunakan bahasa Anjir. ilmiah. Casual aja. Maksi aja kan. Makanya yang paling lama dihisap itu orang kaya. Nah, lu Wan. Lu, Wan. Lu. Lama lu. Dan kita lu Iya, dihisap iya. lama lu. Enggak, gue nggak kaya banget. Iya, yang lama luhut. Rendah. Iya. Rendah. Orang-orang yang uangnya banyak tapi nggak ini kali ya apa menggunakannya gitu. Nggak Iya yang- bang, orang Sumbernya kaya, juga, orang sumbernya. kaya tetap pasti lama. Karena dia kan harus jawab semua. Dari mana Dan, duitnya? tapi gitu kalau ya? lu jawabnya semua bagus ya ambil lah. Tapi tetap lama kan dihitung. Satu-satu ya? Emang petugasnya satu-satu kasirnya? Banyak kali. Selama-lamanya juga. Iya kan walaupun yang nanya banyak yang jawabnya satu Wan. Gimana sih? Lucu Yang banget. nanya satu tetap. Iya tapi misalnya nggak yang kita nungguin dia gitu. Iya nggak tahu. Teknisnya nggak tahu Wan. Antri ya? Iya. Ayo pertanyaan berikutnya gitu. Ya loketnya nggak hanya kali loketnya. Iya bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Capek bener kita nungguin Bill Iya, Gates. bener. Iya. Elon Musk. Usut. Tanya apa sih? Nungguin Bill Gates. Masih ngantri no. Bill Gates kan nggak dihitung. Nggak dihitung Langsung emang. masuk. Dicoret langsung dicoret. Oh iya benar. Siapa tahu dia Iya. sempet masuk. Masya Allah. Iya. betul. Tapi kalau Bill Gates masuk, ya berarti hitungannya lebih sedikit. Kan yang lain kemarin nggak dihitung. Nggak dihitung. Nah, Angus. enak bener ya kalau mau alok Emang ya. bener. Ya. Makanya guys, lupa login. Login, ya bener mualaf tuh langsung dihitung start pointnya. Lah enak keluar dulu kali. Kalau keluar dulu. Aduh, macam makan.